Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Dia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat petang, Romo Fajar, Frater Sunu, dan selamat senja untuk teman-teman mudaku. Asik. Bagaimana kabarnya teman-teman? Apakah sehat semuanya? Apakah sehat? Oke. Sudah lama sekali kita tidak bisa merasakan kebersamaan seperti ini, seperti yang tadi divisualisasikan oleh teman-teman dari De Brito dan STC serta OMK Kobar. Dalam EKM Natal 2021 ini, teman-teman panitia telah menunjuk atau memilih tema faith gitu ya, fill your heart with hope. Visualisasi film yang baru saja kita saksikan pada sore hari ini sungguh bagi saya pribadi itu sungguh menggambarkan karakteristik anak-anak muda
yang sudah merindukan sekali untuk berjumpa, untuk terlibat. Setidaknya saya melihat ada 3 karakteristik begitu ya. Yang pertama adalah murah hati itu ya. Ada dalam tokoh Gary yang meskipun banyak tugas tetapi tetap gas gitu ya. Apa-apa gas. Itulah sifat kemurahan hati dari anak muda. Lalu yang kedua adalah tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab ini terlihat ketika mereka ingin berjumpa tetapi tetap ingat dengan protokol. Sekalipun gas tetapi tetap ingat apa itu tanggung jawabnya adalah protokol. Lalu yang ketiga yang menarik bagi saya juga adalah berpengharapan. Itulah 3 karakteristik anak-anak muda itu ya. Berpengharapan meskipun dalam situasi gelap gitu ya, tokoh sindu begitu ya. Tapi dia ketika diajak untuk main, untuk berjumpa, untuk nge-game tetap gas. Itu adalah salah satu cercah harapan bahwa anak-anak muda itu tidak mau berhenti. Karena berhenti bukanlah pilihan. Itulah anak-anak muda. Berkaitan dengan 3 karakteristik ini, yaitu murah hati, bertanggung jawab, dan berpengharapan. Saya jadi teringat 2 tokoh viral yang minggu-minggu ini sering disebut. Kira-kira siapa? Yang pertama tentu orang yang ada di sebelah saya ini ya, Yesus Kristus, bayi Yesus yang viral dalam 2 hari ini. Lalu tokoh selanjutnya adalah Spider-Man No Way Home gitu ya. Adakah yang belum menonton film ini? Oh, yang belum tunjuk jari coba. Wah, rata-rata sudah nonton semua ini berarti ya. Wah, luar biasa sekali. Oke, renungan ini sedikit saja mengandung spoiler, tapi hanya sedikit saja. Nah, ketika saya selesai menonton film itu ya, Spider-Man No Way Home, kemudian pulang ke Kolsani merenungkan, habis melihat lalu saya merenung tentang kelahiran Yesus gitu ya. Kemudian saya membandingkan tokoh Yesus dengan Peter Parker, sahabatnya Romo Peter Dole gitu ya. Peter Parker ini adalah sosok yang mempunyai kekuatan super. Yesus dan Peter Parker ini sama-sama memiliki kekuatan super. Tapi yang satu, Peter Parker ini mendapat kekuatan, tapi Yesus ini adalah sang kekuatan sejati. Perbedaannya jelas gitu ya. Kalau Peter Parker mendapat, kalau Yesus adalah sumbernya, sumber kekuatan itu sendiri. Tentu tidak dapat ditawar lagi bahwa the real superhero kita adalah Yesus Kristus yang mempunyai kekuatan luar biasa tak terbatas. Rela turun ke dunia karena ingin berjalan bersama kita. Ingin seperasaan dengan kita. Dan dia bersedia untuk lahir di dalam palungan. Dalam bacaan Injil dikatakan bahwa dia yang adalah Allah telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan Yesus tidak bermegah pada kekuatannya. Berbeda dengan sosok Peter Parker yang ingin show off gitu ya. Wah, sana sini. Berbeda dengan Yesus dengan segala sumber kekuatan yang dia miliki, dia rela turun ke dunia. Salah satu yang ingin saya kutip adalah bahwa dalam film Spider-Man No Way Home, hanya ini saja yang jadi spoiler. Tagline ikonik muncul kembali gitu ya. With great power comes great responsibility. Kekuatan yang besar akan diikuti juga dengan tanggung jawab yang besar. Merenungkan sosok Spider-Man dan peristiwa Natal, kelahiran Yesus. Lalu kemudian saya berjumpa dengan teman-teman yang ada di sini. Teman-teman muda semua yang adalah harapan gereja. Membuat saya ingin mengubah tagline ini. Tagline with great power comes great responsibility menjadi with great responsibility comes great power. Jadi ketika kita diberi tanggung jawab yang besar, kekuatan yang besar pun juga akan lahir.
Dan saya sungguh melihat hal ini dalam diri teman-teman yang ada di sini. Para panitia, ketika kita berani mengemban tanggung jawab dan memilih untuk mau bermurah hati, melayani, maka kekuatan yang besar pun akan tumbuh. Kehadiran, partisipasi dan keterlibatan teman-teman De Brito, STC maupun OMK Kobar, baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang turut serta dalam virtual, merupakan bukti bahwa tanggung jawab dan kemurahan hati teman-teman mempersiapkan EKM ini, lalu kemudian mengikuti, melahirkan kekuatan yang besar. Saya mendengar para panitia EKM ini yang terdiri dari kolaborasi 3 komunitas, JB, STC, dan OMK Kobar, layaknya kolaborasi Spiderman, mempersiapkan EKM ini dalam waktu singkat, tetapi dengan hasil yang luar biasa. Bagi saya karena apa? Saya kok melihat karena ketika anak muda ini diberi tanggung jawab dan kemurahan hati yang besar telah menumbuhkan kekuatan yang besar. With great responsibility comes great power. Dan ini menumbuhkan harapan gereja. Selama ini ada kekhawatiran dari pihak gereja gitu ya, bahwa setelah pasca pandemi ini apakah anak-anak muda akan mau ke gereja. Dan bagi saya lihatlah sekarang ini gereja penuh dengan anak-anak muda dan ini menjadi wujud nyata. Terselenggaranya EKM Natal ini sendiri pun merupakan tanda bahwa harapan itu sungguh nyata. Kelahiran Kristus telah menjadi kelahiran harapan kita sebagai anak muda untuk terus berkarya dengan murah hati, untuk terus dengan bebas dan merdeka, berani mengemban tanggung jawab, karena disitulah potensi kekuatan besar akan muncul. Semangat teman-teman untuk bersedia mengemban tanggung jawab, berkolaborasi bersama untuk menyelenggarakan EKM dalam situasi batas ini merupakan terang harapan bagi gereja bahwa apa yang menjadi kekhawatiran kita tidak terjadi. Teman-teman muda sekalian, saya pun juga masih muda. Saya ingin menutup renungan ini dengan kutipan Paus Fransiskus yang bagi saya sangat menarik gitu ya. Teman-teman muda, kalian adalah masa kini, bukan masa depan, tapi masa kini Tuhan dan masa kini gereja. Dan Tuhan ingin kalian berbuah. Gereja sangat mengandalkan kalian. Sekali lagi, gereja sangat mengandalkan kalian. Dan cara terbaik untuk mempersiapkan masa depan yang cerah adalah dengan menghidupi masa kini sebaik mungkin, dengan tanggung jawab, dengan dedikasi, kemurahan hati, dan tentunya fill your heart with hope. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.